Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memasuki pohon kuno. Bang, Setelah diserang oleh begitu banyak serangan yang menakutkan dan ganas, kepala boneka Ban Sheng dengan banyak retakannya segera meledak. Daging dan tulang pucat meletus darinya. Retake and retak. Setelah kepalanya meledak, boneka Ban Sheng perlahan menegang dengan tangan di udara sebelum riak yang tidak biasa menyebar dari lehernya yang patah. Riak yang tidak biasa itu kemudian berubah menjadi tidak ada karena dengan cepat menghilang. Dengan lenyapnya energi ini, tubuh boneka Ban Sheng tiba-tiba menjadi tua dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Akhirnya berubah menjadi debu yang berserakan. Cahaya keemasan melonjak saat tubuh Xiao Yan dengan cepat menyusut. Dia kembali ke ukuran aslinya dalam sekejap mata. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan melihat situasi di sampingnya. Dengan pengecualian Xiao Yan dan Sun Er, semua orang menderita beberapa luka. Bahkan seseorang yang sekuat Gu Qing yang telah terluka oleh serangan telapak tangan saat dia bertukar pukulan dengan boneka Ban Sheng. Beruntung doukinya kuat, jika tidak, dia akan mengalami cedera serius. Hal ini terlalu sulit untuk ditangani. Xiao Yan menjentikan jarinya. Banyak pil obat ditembakkan dari cincin penyimpanannya. Itu dihentikan di depan semua orang sebelum memasuki mulut mereka. Semuanya, tolong istirahat sebentar. Aku akan berjaga-jaga. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Semuanya menelan pil obat dan segera duduk. Mereka memanfaatkan sepenuhnya waktu ini untuk segera memasuki status pelatihan. Mereka perlu memastikan bahwa douki mereka dipertahankan pada kondisi puncak di tempat yang penuh dengan bahaya ini. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan hidup kecil mereka. Xiao Yan gege, apakah kita perlu campur tangan? Sun Er berjalan ke sisi Xiao Yan. Matanya yang cantik melihat ke medan pertempuran lain saat dia bertanya dengan lembut. Medan pertempuran lainnya tidak berjalan mulus. Bahkan ahli Hall of Souls dari kelompok Hun Yu hatinya hancur oleh boneka Ban Sheng. Dia akhirnya mati, tetapi kekuatan kelompok itu masih cukup tinggi. Dengan demikian, mereka dengan kuat mampu menekan boneka Ban Sheng. Dari kelihatannya, kemenangan hanyalah masalah waktu. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix juga menderita beberapa luka dan kematian, tetapi mereka tidak serius dan masih dalam wilayah yang dapat diterima. Mereka juga berhasil memperlambat boneka Ban Sheng itu. Dibandingkan dengan mereka, dua pertempuran terakhir tampak sedikit terlalu sengsara dan intens. Keempat kelompok itu memulai perjuangan habis-habisan menghadapi kematian. Meski kekuatan mereka cukup mengesankan, tidak ada kerjasama di antara mereka. Makanya, beberapa ahli douzun telah tewas di tangan boneka Ban Sheng. Keempat kelompok itu menderita korban jiwa paling parah. Tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri. Mata Xiao Yan berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan kebaikan. Semua orang ini adalah pesaing. Setelah mereka menghabisi boneka Ban Sheng ini, orang-orang ini mungkin akan secara diam-diam menyerang mereka yang telah menjadi sekutu mereka sebelumnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menjadi orang yang sibuk. Jika ada kecelakaan yang terjadi dan boneka Ban Sheng lepas kendali, akan terlalu merepotkan untuk menghadapi dampaknya. Xiao Yan telah mendapatkan pemahaman tentang apa yang disebut boneka Ban Sheng ini. Meskipun boneka ini disebut Ban Sheng, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada Ban Sheng asli. Jika tidak mungkin kelompok Xiao Yan membunuhnya tanpa menderita korban. Sun Emeng gangguk. Dia juga mengerti logikanya. Jika mereka turun tangan dan membantu sekarang, orang-orang ini mungkin akan melancarkan serangan diam-diam nanti. Ini bukan waktunya untuk berbelas kasihan. Apakah itu hati bodhisattva yang legendaris? Xiao Yan sekali lagi melihat ke medan pertempuran di sekitarnya. Setelah itu, matanya beralih ke pohon bodhisattva kuno. Sinar cahaya melingkar menyebar dari tubuh pohon ribuan kaki dari tanah. Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat mengejutkan. Pohon bodhisattva purba ini bahkan lebih aneh dari yang saya duga.
Boneka Bansheng ini pasti Bansheng asli ketika mereka masih hidup, tetapi bahkan mereka akhirnya menjadi boneka. Bahkan mereka tidak mampu menangani pohon kuno Bodhisattva ini. Mata Xiao Yan menatap cahaya saat pikiran ini terbang melintasi hatinya. Boneka Bansheng ini bukanlah hal yang akan membuat orang pusing. Sebaliknya, hal yang paling merepotkan adalah pohon Bodhisattva kuno itu sendiri karena tidak ada yang tahu trik aneh apa yang disembunyikannya. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati kali ini. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan harta karun itu dan kita mungkin akan kehilangan nyawa kita. Bang! Suara yang dalam dan teredam tiba-tiba dipancarkan dari kejauhan sementara pikiran berlama-lama di hati Xiao Yan. Ketika dia berbalik, dia secara kebetulan melihat Hun Yu yang tanpa ekspresi menghancurkan kepala leluhurnya dengan sebuah pukulan. Hun Yu menghembuskan napas dalam saat pukulannya menghancurkan kepala boneka Bansheng. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap Xiao Yan saat senyum hangat dan ramah dengan cepat muncul di wajah awalnya tanpa ekspresi, menyebabkan Xiao Yan tersenyum dingin. Apakah orang ini melakukan tindakan mengubah wajah? Setelah kelompok Hun Yu menghabisi bonekanya, dia segera membuat kelompoknya duduk dan memulihkan douki mereka. Jelas, mereka juga kelelahan dari pertarungan besar tadi. Sekitar 10 menit setelah kelompok Hun Yu menang, pertempuran suku Heaven Demon Phoenix akhirnya selesai. Setelah membunuh sekitar 3 ahli surga iblis Phoenix, kepala boneka Bansheng meledak setelah membiarkan kesempatan muncul. Sialan! Ekspresi Jiu Feng suram saat dia dengan kejam menendang mayat boneka itu. Mereka telah mengorbankan 3 tetua suku Heaven Demon Phoenix yang kuat untuk menyelesaikan hal ini. Harga ini tidak bisa dianggap kecil. Jiu Feng menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia sekali lagi menjadi tenang saat dia melambaikan tangannya dan menyuruh kelompoknya untuk duduk di tanah. Dia menelan pil obat dan dengan cepat mulai memulihkan doukinya. Ketiga kelompok itu telah menghabisi boneka Bansheng mereka sebelum yang lain, tetapi tidak satupun dari mereka yang membantu 2 pertempuran yang tersisa. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengamati dengan mata dingin di samping. Jelas, tidak satupun dari mereka memperlakukan yang lain sebagai sekutu sejati. Seorang elit Do Uzun dengan paksa terbelah menjadi 2 saat semua orang dengan dingin menyaksikan dari samping. Darah berceceran dan membasahi boneka Bansheng. Pada saat yang sama, 15 ahli, yang matanya berubah sedikit merah, mengeluarkan angin kencang pada waktu yang hampir bersamaan, dan angin itu dengan kejam menghantam kepala boneka Bansheng. Bang! Terhadap sejumlah serangan seperti itu, tubuh boneka Bansheng bergetar saat kepalanya pecah. Riak dari ledakan itu menghantam selusin lebih ahli di dekatnya dan menyebabkan darah mengalir di dalam tubuh mereka. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Mereka benar-benar menderita kerugian berdarah untuk membunuh boneka Bansheng ini. Setelah pertempuran ini berakhir, pertempuran terakhir berlanjut selama beberapa menit sebelum boneka Bansheng terakhir akhirnya terbunuh. Orang-orang yang melawan boneka terakhir menggunakan metode mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan serangan, mengorbankan 5 orang dalam prosesnya. Kelompok orang terakhir terbaring lemah di tanah setelah kepala boneka Bansheng diledakkan. Mereka bahkan tidak ingin menggerakkan satu jari pun. Setelah boneka Bansheng terakhir berubah menjadi debu, kelompok Xiao Yan, yang telah beristirahat untuk jangka waktu tertentu, perlahan membuka mata mereka. Aura mereka hampir pulih sepenuhnya dengan bantuan pil obat. Mata Xiao Yan beralih ke pohon kuno Bodhisattva setelah melihat bahwa semua orang di kelompoknya telah selesai memulihkan diri. Sesaat kemudian, dia berkata, situasi selanjutnya pasti akan jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, saya menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang ke-6 dari kelas Do Uzun tetap di sini dan berhenti maju lebih jauh. Semua orang ragu setelah mendengar saran Xiao Yan. Mereka segera mengangguk sejak boneka Bansheng muncul. Tidak ada yang tahu apakah ada cobaan lain yang lebih berbahaya di depan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai sasaran, seseorang akan mencari kematian dengan masuk. Ketua sekte, kalau begitu, kami akan menemani Yanran dan tetap di sini. Kamu harus menemani kepala pavilion junior. Beberapa sesepuh bunga sekte saling memandang dan berbicara. Meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak cukup diberkati untuk menikmati manfaat dari pohon kuno, mereka tetap berharap sekte bunga mendapatkan sesuatu. Saat ini,
Yun Yun cukup kuat dan dia memiliki semacam hubungan dengan Xiao Yan. Jika dia menemukan kesempatan bagus, dia akan mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Ini, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Yun Yun ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak memiliki harapan untuk merebut harta karun. Namun, dia akan merasa sedikit khawatir di dalam hatinya jika dia membiarkan kelompok Xiao Yan melanjutkan meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan lebih kuat darinya. Xiao Yan menggenggak. Setelah itu, matanya tertuju pada tubuh besar pohon kuno Bodhisattva. Hati Bodhisattva sejati pasti tersembunyi di dalam. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Pori-pori di tubuhnya menegang saat ini. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan memimpin untuk berdiri. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pohon Bodhisattva kuno. Di belakangnya, kelompok Sun Er, yang telah menunggu dengan sungguh-sungguh, mengikutinya dengan wajah muram dan waspada. Kita juga harus bergerak. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng tidak bisa diam setelah melihat kelompok Xiao Yan mulai mendekati pohon. Mereka tidak dapat beristirahat saat mereka melambaikan tangan dan membawa orang-orang mereka ke pohon Bodhisattva kuno. Beberapa kelompok yang terfragmentasi jauh di belakang juga mengatupkan gigi saat melihat orang mendekati pohon. Mereka dengan paksa naik dari tanah. Mereka sudah membayar mahal untuk sampai sejauh ini. Mereka tidak mau kembali dengan tangan kosong. Banyak orang yang mempercepat langkah mereka karena godaan pohon Bodhisattva purba. Saat mereka mendekati pohon Bodhisattva kuno, hati semua orang sekali lagi menjadi cemas. Tidak ada yang tahu persis trik apa yang terkandung dalam pohon kuno Bodhisattva. Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. Shasha. Suara lembut kaki yang perlahan menekan tanah terdengar saat semua orang secara bertahap mencapai bagian bawah pohon kuno Bodhisattva. Mereka berdiri di bawah sebelum mengangkat kepala. Baru kemudian mereka menyadari betapa besarnya pohon kuno ini, yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ki. Saat semua orang mencapai dasar pohon Bodhisattva kuno, cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh pohon yang berada ribuan kaki di atas tanah. Itu berubah menjadi pilar cerah yang membungkus kelompok Xiao Yan. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan hati semua orang melompat. Mereka baru saja akan melepaskan douki mereka ketika mereka terkejut menemukan bahwa douki di dalam tubuh mereka telah menghilang. Swoosh! Pilar cahaya dengan cepat menyusut sementara semua orang merasa terkejut. Ini mengeluarkan suara, soos, saat ditarik kembali ke pohon dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok orang, yang telah mencapai pangkal pohon sebelumnya, telah menghilang pada saat bersamaan. Kelompok Xiao Yan secara alami termasuk di antara mereka yang telah menghilang. Nalan Yanran terus menatap ke tempat di mana kelompok itu secara aneh menghilang. Wajahnya langsung memucat. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.